Tugas PPL 1, Mutilkisna S. Peggy. Assalamualaikum. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Baik. Ya, Ketua, silahkan disiapkan dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Nah, tolong yang di belakang ya, penuhkan yang di depan. Baiklah Ananda semuanya, untuk pagi ini kita akan mempelajari materi yang terakhir, yaitu masa kejayaan Islam. Nah, apakah anak-anak ibu hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, baik Ananda. Pendahuluan. Untuk hari ini kita mempelajari masa kejayaan Islam. Tapi sebelum itu, ya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya, silakan. Iya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Apa itu prinsip-prinsip ekonomi Islam yang kita pelajari minggu kemarin? Yaitu mengenai jual, beli, apalagi? Khiyar, utang piutang. Ya, bagus. Ya, masih ingat pelajaran minggu kemarin semuanya? Berarti kamu masih belajar, ya, masih ingat. Kegiatan inti. Baik, kita masuk kepada pembelajaran masa kejayaan Islam. Ya, kita lihat. Nah, ini ya. Siapa itu gambarnya? Ibnu Sina. Siapa yang tahu siapa itkah Ibnu Sina? Tunjuk tangannya. Siapa? Siapa Ibnu Sina? Ya. Pelopor kesehatan. Bagus. Ya. Jadi Ibnu Sina adalah seorang tokoh Islam yang bergerak di bidang kesehatan atau bidang kedokteran. Bagus Ananda. Ya, kita lanjut. Ya. Kita lihat tujuan pembelajaran kita dulu. Ya, yaitu memahami tayangan atau penjelasan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang kedua, menerapkan hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Selanjutnya, menganalisis contoh-contoh kemajuan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Ya. Sebelum kita masuk kepada, ada yang tahu? Ya. Apa itu masa kejayaan Islam? Ya. Siapa yang tahu? Ya. Bagus. Yaitu masa di mana umat Islam mengalami bagus. Yaitu baik di bidang ekonomi, politik, maupun ilmu pengetahuan. Baik. Pembagian kelompok. Ya, silakan anak-anak ibu membuat kelompoknya masing-masing. Dan nanti kita bagi 4 kelompok sebagaimana kelompok yang minggu kemarin yang sudah ibu bagikan. Dah, silakan buat 4 kelompok. Ya. Kepada diskusi, kita akan menonton video yaitu mengenai masa kejayaan Islam. Ya,
silakan Ananda simak dulu video ini agar dapat nanti Ananda menjawab soal-soal nantinya untuk didiskusikan. Ya, jelas? Jelas. Ya, silakan Ananda menonton dulu. Yaitu kita akan mendiskusikan mengenai masa kejayaan Islam. Yang pertama itu periode-periode Islam. Periode-periode perkembangan peradaban Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi masa kejayaan Islam itu. Ada 2 faktor, ya. Yang pertama itu faktor eksternal, ya. Yang kedua, faktor internal. Ya, silakan Ananda Ibu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Nanti akan kita presentasikan ke depan. Ya. Oke, kelompok 3 oke. Kelompok 1. Ya. Ada? Silahkan dikerjakan. Kelompok 2. Sudah. Baik, Ibu minta untuk kelompok 1 tampil ke depan untuk mempresentasikan diskusinya. Ya, silahkan kelompok 1 berdiri di depan. Semuanya ya. Ya, semuanya. Kelompok 1. Untuk membacakan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Periode, ya, masa peradaban Islam itu ada 3. Yang pertama apa? Periode klasik. Yang kedua periode pertengahan. Yang ketiga periode modern. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Ya, silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat. Lahirnya Islam dan munculnya peradaban baru, ya itu sudah dijelaskan tadi oleh teman kamu ya, dari hasil kelompoknya masing-masing. Bahwa Islam itu maju setelah Nabi Muhammad. Semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka di sanalah mulainya munculnya masa kejayaan Islam. Ya. Pada tahun berapa? 610 Masehi. Ya, sampai kepada khalifah ya. Ya. Ini terjadi perkembangannya yaitu pada masa seperti bidang politik, ya, sosial, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan itu berkembang pada masa Khalifah Abbasiyah, yaitu banyaknya muncul ilmu-ilmu pengetahuan seperti di bidang kedokteran. Ya, itu tadi gambar Ibnu Sina tadi itu adalah ilmuwan di bidang kedokteran. Ya, kemudian banyak lagi seperti bidang fikih yang dikenal dengan siapa?
yang dikenal dengan Imam, ada 4 mazhab. Ya. Bagus. Siapa lagi? Hambali, siapa lagi? Syafi'i dan Maliki. Bagus. Ya, itu dia. Perkembangan Islam pada masa kejayaan. Baik, Ananda, ada faktor eksternalnya sudah kamu bahas tadi, yaitu apa faktor eksternal? Terjadinya atau adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan lain yang telah maju sebelum datangnya ajaran Islam. Misalnya Mesir, Babilonia, Yunani, India, dan Persia. Ya, kalau faktor internalnya apa? Iya, umat Islam itu sangat konsisten dan istiqomah kepada Islam sebagai hasil dari proses telaah dan kajian yang mendalam sehingga menemukan substansi Islam mendorong kemajuan dan umat yang terbaik. Coba kamu bandingkan sekarang ini pada pagi hari ini. Ya. Perkenalkan saya Anil akan menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Ya. Kesimpulan dapat kita ambil pada hari ini yaitu periode sejarah Kegiatan penutup. itu ada 3, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Dan pada masa kejayaan Islam banyak munculnya ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Anil. Bagus ya. Berarti kesimpulan kita sekarang ini yaitu pada masa kejayaan Islam ada 3 periode. Yang pertama periode klasik, pertengahan, dan modern. Ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya, pada masa kejayaan Islam itulah munculnya para tokoh-tokoh yang menghasilkan ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat kita nikmati sekarang ini. Baik, sebelum pelajaran Umi tutup, kita masuk kepada pertanyaan. Ya, nanti siapa yang dapat tunjuk tangan ya. Ya, akan dikasih nilai 100. Ya. Pertanyaannya yaitu, ya, apa yang menyebabkan Islam mengalami perkembangan pesat? Jawab. Ya. Iya. Bagus. Ya, apa jawabannya? Apa jawabannya? Istiqomah, yaitu dengan semangat menerjemahkan buku-buku asing. Ya, 100 untuk temannya. Tepuk tangan. Baik. Ya, itulah tadi ya Ananda, materi masa kejayaan Islam. Dapatkah kamu mengambil apa itu masa kejayaan Islam? Ya, kita dapat ya. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu belajar masa kejayaan Islam ini? Senang. Apakah kamu termotivasi lagi untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi daripada tokoh-tokoh? Iya, ya. Itu kita harus ya. Harus kita bersemangat. Ya, dalam mengatasi, maksudnya apa? Dalam menghasilkan karya-karya yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Seperti tokoh-tokoh yang ada pada masa kejayaan Islam. Baiklah Ananda, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh peradaban Islam pada masa kejayaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kamu baca di rumah. Ya, minggu depan kita akan mempelajari supaya kamu dapat, supaya tidak apa ya? Tidak lupa. Ya, kamu belajar. Dah, kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.